Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis uji Wilcoxon menggunakan program Minitab. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program Minitab, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan uji beda dua kelompok yang saling berpasangan. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dua kelompok yang saling berpasangan. Nah, skala data yang digunakan dalam uji Wilcoxon yaitu data ordinal. Bisa saja menggunakan data interval atau rasio dengan syarat asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Dengan kata lain, data yang digunakan tidak berdistribusi secara normal. Nah, kriteria data dalam uji Wilcoxon yaitu data before after atau data pre dan post. Dengan kata lain, data sebelum dan data sesudah. Dalam program Minitab, data yang dianalisis untuk uji Wilcoxon adalah data selisih antara data before dan after atau data pre dan post. Dengan kata lain, selisih antara data sebelum dan data sesudah. Uji Wilcoxon tergolong ke dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji Paired Sample T-Test jika datanya tidak normal. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari uji Wilcoxon, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data yang ada di program Microsoft Excel. Nah, di sini ada data before dan data after. Nah, data ini merupakan data interval. Maka dari itu, kita akan melakukan uji normalitas data terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Nah, caranya, data ini kita input dulu atau kita masukkan dulu ke program Minitab. Nah, ini kita copy lalu kita paste di program Minitab. Nah, seperti ini ya. Dimana di dalam video ini saya menggunakan Minitab versi 21. Dan langsung saja kita lakukan analisis uji normalitas data. Nah, caranya kita bisa pilih Start, lalu pilih Basic Statistik. Selanjutnya pilih Normality Test. Nah, masukkan data before ke kolom variabel. Lalu di bagian Test for Normality kita bisa pilih Kolmogorov-Smirnov. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas untuk data before. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Dan jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output uji normalitas untuk data before. Nah, untuk output ini akan saya perbesar terlebih dahulu ya. Pilih view. Ini kita tampilkan output only saja. Diketahui nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,010. Nah, angka ini ya. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal atau asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Nah, setelah kita melakukan analisis uji normalitas untuk data before, selanjutnya
kita akan melakukan analisis uji normalitas untuk data after. Nah, caranya sama. Kita bisa pilih Stat, lalu pilih Basic Statistik, selanjutnya pilih Normality Test. Nah, ini data before kita hapus, lalu kita masukkan data after, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas untuk data after. Lalu untuk analisis outputnya, diketahui nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,010. Nah, ini ya angkanya. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara tidak normal atau asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya asumsi normalitas data tidak terpenuhi, dengan kata lain, data yang digunakan tidak normal, maka dari itu kita bisa melakukan analisis uji Wilcoxon. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Lalu gimana Kak, jika salah satu data memiliki distribusi data yang normal? Nah, apabila kawan-kawan semua mendapatkan kasus seperti itu, saran saya, kawan-kawan semua bisa menggunakan analisis uji Wilcoxon. Tapi, jika kedua data yang digunakan memiliki distribusi data yang normal, maka kawan-kawan semua bisa menggunakan uji Piret Sample T-Test. Nah, sebelum kita melakukan analisis uji Wilcoxon, kita akan memunculkan variabel baru, yaitu variabel selisih antara data before dan data after. Nah, caranya kita bisa pilih kalkulator. Nah, ini ya. Lalu di kolom store result in variable atau nama variabel, kita bisa tuliskan data Wilcoxon. Lalu kita bisa klik pada kolom expression. Kita masukkan data before. Lalu kita bisa pilih simbol pengurangan. Ini ya, simbol ini. Selanjutnya kita masukkan data after ke kolom expression. Nah, isinya seperti ini ya. Data before dikurangi data after. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul data baru. Data inilah yang akan kita analisis menggunakan uji Wilcoxon. Nah, caranya kita bisa pilih Stat, lalu pilih non-parametric, selanjutnya pilih satu sampel Wilcoxon. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita masukkan data Wilcoxon ke kolom variabel. Lalu kita bisa pilih tes median, selanjutnya kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji Wilcoxon. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji Wilcoxon. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji Wilcoxon, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output uji Wilcoxon. Diketahui nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,007. Nah, angka ini ya. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan pada data before dan data after. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji Wilcoxon menggunakan program Minitab. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.